Tasawuf mengajarkan kondisi hati kita supaya tenang dengan apa yang Allah berikan. Kita terima dengan apa yang Allah berikan. Bukan berarti orang yang sabab itu lebih rendah dari orang yang tajrid. Orang yang tajrid ibadahnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, pada video sebelumnya kita membahas tentang hikmah yang pertama, yaitu tentang bersandar kepada perantara atau bersandar kepada sebuah sarana. Hikmah yang pertama itu adalah jalan untuk bisa memahami hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berpesan bahwa iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min syahwatil khafiyah, wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil 'aliyah. Kehendakmu, keinginan kamu menduduki posisi tajrid, padahal Allah telah menduduki kamu pada posisi sabab. Itu adalah syahwat yang terselubung atau syahwat yang samar. Dan sebaliknya, ketika kamu ingin berada dalam posisi sabab, padahal Allah telah mendudukan kamu pada posisi tajrid, itu adalah turun derajat dari semangat yang tinggi. Mari kita lihat. Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan beberapa istilah-istilah yang patut kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah asbab. Apa itu asbab? Asbab ini adalah sebab dan akibat. Boleh artikan dengan sarana ataupun perantara. Contoh kecil, ketika kita sakit, kemudian kita ingin sembuh, otomatis kita harus pergi ke dokter dan berobat, ataupun mungkin mencari obat-obat herbal, tanaman-tanaman, tumbuhan, segala macam. Perginya kita ke dokter, kemudian mencarinya kita tanaman-tanaman obat, itu adalah sarana atau perantara supaya kita bisa sembuh. Posisi sabab adalah posisi di mana kita harus mengambil perantara dan juga sarana tersebut. Yang kedua, istilah tajrid atau tajarrud adalah menanggalkan atau menjauhkan dari pengaruh-pengaruh asbab. Kita tidak perlu lagi mengambil sarana ataupun perantara. Bisa kita katakan, ketika orang kaya punya banyak kecukupan, dia memiliki posisi yang tinggi dalam perusahaan, tanpa harus dia bekerja, uang itu datang dengan sendirinya. Dia meninggalkan pekerjaan untuk ibadah. Dia tidak lagi menggunakan sarana. Akhirnya uang datang, rezekinya datang, dan tanpa dia usaha. Tajrid itu adalah meninggalkan sebab dan sarana-sarana untuk mendapatkan sesuatu. Kita sebagai manusia harus tahu posisi kita berada di posisi yang mana. Apakah posisi kita di posisi sabab? Apakah posisi kita berada dalam posisi tajrid? Ketika kita menginginkan posisi kita posisi tajrid, hanya beribadah kepada Allah dengan tanpa bekerja, dengan tanpa ikhtiar, dengan tanpa mengambil sarana dan juga sabab. Padahal Allah memposisikan kita pada posisi sabab, yang harusnya kita mengambil sebuah sarana. Ketika kita ingin makan, kita harus bekerja untuk mendapatkan uang lalu membeli makanan.
Posisi seperti itu ketika keinginan kita cenderung hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah menempatkan posisi kita haruslah kita bekerja. Itu adalah nafsu atau syahwat yang terselubung. Keinginan kita akan duniawi yang samar. Kita ambil gambar yang sederhana. Seorang laki-laki yang berumah tangga memiliki anak dan juga istri. Dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan juga istrinya. Biasanya setiap pagi dia pergi ke pasar untuk berjualan. Pulangnya dia membawa hasil dari jualan tersebut untuk dibelikan makanan untuk anak dan istrinya. Pada sewaktu-waktu ternyata dia memiliki pikiran bahwa untuk apa lagi bekerja? Saya mau hanya murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan itu menghabiskan waktu saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya saya bisa berzikir, yang harusnya saya bisa wirid, yang harusnya saya bisa tafakur, malah bekerja. Akhirnya saya nggak bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tinggalkan pekerjaan itu. Berarti dia pindah dari posisi yang harusnya dia sabab bekerja untuk menafkahi istrinya ke posisi tajrid, meninggalkan semua pekerjaannya hanya untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita lihat hanya sepintas, seperti itu memang benar. Akan tetapi ternyata itu dipandang kurang baik. Ibadah kepada Allah adalah perbuatan yang mulia. Ibadah kepada Allah memang harus. Tapi lihat, di sini ada dua pilihan, asbab dan juga tajrid. Ketika memang kita diharuskan asbab, jangan pindah dulu ke tajrid sampai Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan kita kepada posisi tajrid. Lantas ketika kita pindah dengan tanpa guru yang menyuruh kita ataupun Allah yang memang memposisikan kita kepada posisi tajrid, akhirnya kita meninggalkan kewajiban kita kepada anak dan istri. Yang harusnya kita bekerja mencari nafkah untuk anak dan istri, akhirnya kita tinggalkan mereka, kita lalaikan. Anak dan istri kita lalaikan. Tapi berbeda halnya ketika misalkan posisi sekarang saya jualan di pasar, sudah mencapai beberapa tingkatan, ternyata rezeki itu datang berlimpah. Yang tanpa harus saya bekerja itu rezeki tidak berkurang-berkurang. Akhirnya pindahlah saya untuk tidak bekerja. Tanpa bekerja pun rezeki itu datang dengan sendirinya. Nah, ketika rezeki itu datang dengan sendirinya, Allah jaminkan rezeki itu dengan tanpa kita bekerja, berarti dengan kata lain kita sudah pindah pada posisi tajrid. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita dalam posisi sabab atau kita dalam posisi tajrid? Ketika kita dalam posisi tajrid, dan memang harusnya kita dalam posisi tajrid ketika semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat analogi yang lebih sederhana. Ketika seorang anak yang lulus SMA, kemudian dia mendapatkan beasiswa full dari mulai biaya pendidikan dia, biaya jajannya dia, biaya tempatnya dia, semuanya diberikan full. Otomatis tanpa harus dia bekerja, dia sudah mendapatkan fasilitas dan jaminan tersebut. Berarti kewajiban dia hanya untuk belajar. Ketika posisi seperti itu, berarti memang harusnya dia belajar. Tajrid, melepaskan dari perkara-perkara yang itu mengantarkan dia atau membelokkan dia dari belajar. Tapi berbeda dengan misalkan orang yang lulus SMA, kemudian dia mau kuliah, dia tidak punya biaya. Kemudian
satu-satunya jalan untuk dia bisa kuliah mencukupi kebutuhannya dan dia tidak mendapatkan beasiswa adalah untuk part time, adalah dengan part time. Part time itu adalah asbab atau sarana untuk bisa mencukupi kebutuhan dia. Ketika orang yang tidak beasiswa kemudian ingin seperti orang yang beasiswa, akhirnya dia meninggalkan part time tersebut. Dia hanya mau fokus saja dengan belajar. Akhirnya apa? Dia tidak akan fokus pada dua-duanya. Karena kebutuhan dia belum dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh dia untuk asbab, yaitu untuk part time, untuk mencukupi kebutuhannya. Beda dengan orang-orang yang berbeasiswa. Nah, keinginan kita untuk tajrid, padahal Allah memposisikan kita pada posisi sabab, itu adalah syahwat yang samar. Sebaliknya, ketika kita ingin sabab, ingin dalam posisi sabab, padahal Allah memposisikan kita pada posisi tajrid, inhitatun anil himmatil aliyah, itu turun derajat dia. Tadi misalkan anak yang beasiswa, semuanya difasilitasi hanya untuk belajar. Yang harusnya dia belajar, dia belajar. Ternyata dia ingin bekerja seperti orang-orang yang tidak beasiswa. Dia berarti pindah dari tempat yang nyaman, yang enak kepada yang asbab tadi. Dia harusnya tidak padahal tanpa bekerja pun kecukupan dia sudah terpenuhi. Dari makan dia, tempatnya dia, uang jajannya dia, semua terpenuhi. Nah, perpindahan yang seperti itu, kita memposisikan diri kita kepada asbab, pada Allah memposisikan kita pada posisi tajrid, adalah turun derajat. Jadi ketika misalkan memang ada orang yang mengatakan bahwa tasawuf itu harus selalu melulu meninggalkan perkara-perkara dunia, harus ibadah terus, saya kurang sependapat, karena memang sebagian ulama mengatakan bahwa tasawuf itu bukan seperti itu. Tapi tasawuf adalah memposisikan diri kita seperti apa yang Allah inginkan. Ketika Allah ingin seperti itu, kita terima seperti itu. Ketika Allah inginnya kita begini, kita terima begini. Jadi tasawuf mengajarkan kondisi hati kita supaya tenang dengan apa yang Allah berikan. Kita terima dengan apa yang Allah berikan. Bukan berarti orang yang sabab itu lebih rendah dari orang yang tajrid. Orang yang tajrid ibadahnya sholat, ngaji tanpa harus bekerja. Tapi orang yang posisi asbab, bekerjanya dia itu adalah ibadah dia. Orang yang tadi memiliki anak dan istri kemudian dia bekerja, akhirnya ibadah, ngajinya sedikit, segala macamnya sedikit. Bukan berarti itu jauh lebih rendah dari orang yang banyak ibadahnya, tapi usahanya dia, kegiatannya dia untuk menafkahi anak dan istri, itu adalah ibadahnya dia. Ibadah dalam posisi asbab. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.